Bosen beli mid-range China? Mungkin video ini cocok buat kalian. Google Pixel 9a featuring Galaxy A56. Masih bisa nggak sih HP non-China menarik perhatian pasar mid-range? Yo guys, gue udah pakai Pixel 9a selama 2 minggu lebih dan menggunakannya dengan sudut pandang orang Indonesia yang punya budget ala Indonesia, serta punya begitu banyak pilihan di custom mid-range pada market Indonesia. Mau gimana pun juga, kalau dihitung secara value, worth it atau enggaknya, selalu dia akan kalah dengan HP mid-range asal China. Mungkin ini juga yang bikin Google ogah jualan di sini. Karena gue yakin orang dengan pemikiran seperti itu banyak banget di sini. Di sisi lain, gue juga tahu lah bakalan ada aja yang beli, yang bosen terutama dengan smartphone mid-range asal China. Yang begitu-begitu, marketnya langsung beririsan dengan Galaxy A56 yang memang sudah resmi di Indonesia. Makanya di quick review kali ini, gue mau bandingin tipis-tipis dengan Galaxy A56 dan melihat apakah Google ada kemungkinan sukses jika dia sewaktu-waktu jualan HP-nya secara resmi di Indonesia. Oh ya, info aja nih guys, buat beberapa B-roll dalam video ini gue mau ngetes syuting pakai Vivo X200 Ultra. Nanti yang shot on X200 Ultra bakal ada grafisnya kecil di bawah. Gue tuh mau ngetes ya, X200 Ultra ini udah bisa belum dipakai buat syuting video YouTube kayak begini. Dan tentunya gue bakalan syuting pakai lock ya, supaya bisa di grading dan mix and match sama footage dari Panasonic GH5 ini. Tambahan ya, buat yang nanya, kenapa Pixel 9a di compare tipis-tipisnya sama A56 bukan S24 FE? Karena sejatinya di US sana harganya sama-sama $500 ya guys. Jadi memang positioningnya masuk. Alright, kita mulai. Desain Pixel 9a kalau dibandingkan seri A Google sebelumnya berasa kurang berkarakter. Betul, lebih simpel, tapi mengorbankan visor yang melintang yang udah menjadi ciri khas Pixel lineup. Gue nggak merasa desainnya spesial sama sekali ya. Di tangan solid tapi nggak berasa premium gimana-gimana juga. Back cover plastik, frame metal. Back cover kaca, frame metal. Kalau dibandingin Pixel 9a dan Galaxy A56 jauh lebih premium A56. Terus gue juga lebih suka desainnya A56. Belakangnya yang mirip-mirip Sony Xperia. Cuma memang Pixel 9a tuh lebih compact, lebih enak digenggam daripada A56 yang gede dan rada tajam pinggir-pinggirnya. Pixel 9a itu berasa lebih compact karena memang layarnya lebih kecil, dia 6,3 inch. Sementara di A56 itu layarnya 6,7 inch. Sebenarnya namanya HP 6,3 inch harusnya bisa lebih compact lagi. Contohnya si Xiaomi 15 ini. Xiaomi 15 tuh 6,36 inch tapi malah lebih kecil dimensinya dari Pixel. Pixel 9a ini kegedean bezel. Masa iya bezelnya lebih tebal daripada bezelnya A56 yang punya layar 6,7 inch? A56 tuh bezelnya tebal di dagu, tapi yang lainnya masih tergolong wajar. Walaupun berasa jadul looknya, untungnya layarnya Pixel 9a itu lebih bright dari A56. Warnanya juga oke, tajam juga. Cuma gue prefer warna layarnya A56 yang AMOLED dibanding Pixel yang POLED. Yang Google bisa dengan bangga dia bawa ke smartphone mid-range ya adalah SoC-nya. Yang ada di sini SoC flagship-nya bos. Iya, tapi kalau mau jujur, Tensor G4 itu kan memang secara maksimum performance, ya memang rasa mid-range ya kalau dibandingin dengan kompetitor flagship. Cuma masih lebih kencang jelas dari Exynos 1580 di A56 lah. Nah, dengan catatan, kalau dipakai main game, itu nggak banget. Main ML, settingan FPS mentok di 90. Udah gitu, nggak enak banget dimaininnya. Penuh frame drop, nggak stabil. Lihat tuh, grafik FPS-nya keriting begitu. Ya gimana ya, emang Tensor G4 dasarnya panas, terus sekarang pakai back cover plastik, otomatis throttlingnya pasti akan lebih agresif. A56 juga sama, settingannya di ML nggak bisa 120, tapi FPS-nya lebih stabil, nggak keriting naik turun. Dipakai main Wild Rift lebih parah lagi FPS-nya, cuma dapat 55 FPS, padahal settingannya 120 FPS bisa dan udah diturun-turunin ke kualitas medium. Pixel baru berasa superior ketika dipakai ngeksport video dari CapCut gitu, itu lebih cepat. Kalau buat daily doang, keduanya no complaints dari gue. Untuk ketahanan baterai Pixel 9a sekedar lumayan. Walaupun baterainya 5100 mAh, gue cuma bisa dapat SOT sekitar 6 jam, kurang lebih lah. Tapi ini mendingan daripada A56. Ketika gue coba tes jalanin Antutu stability test dari baterai 100% sampai 5%, Pixel bisa bertahan sampai 4,5 jam daripada A56 yang cuma dapat 3 jam 33 menit. In real life scenario, A56 pengalaman gue rata-rata di 5,5 jam SOT lah. Yang kacrut adalah chargingnya di Pixel 9a. Dia sama kayak A56, nggak dapat charger dari dalam box. Udah gitu, chargingnya itu cuma bisa narik 23 watt.
1 jam 50 menit cuy, ngecharge-nya lama banget. A56 yang udah termasuk lama aja masih bisa lah 1 jam 15 menit full. Nah, yang terbilang oke dari Pixel 9a, apalagi kalau bukan kameranya. Kamera Pixel 9a di belakang ada 2, tanpa kamera gimmick. Untuk hasilnya seperti kamera Pixel pada umumnya, dapat diandalkan dalam berbagai kondisi karena punya detail yang oke, warna yang tergolong nggak lebay, serta dynamic range yang bagus. Yang mesti digarisbawahi memang kata dapat diandalkan. Ya, artinya bagus tapi ya nggak bisa dibilang wah juga. Coba deh, kita compare sedikit dengan A56. Kalau di good lighting, perbedaan paling ketara adalah di white balance dan tone. Pixel seringnya lebih cool dan A56 lebih warm. Kalau soal detail 11-12 lah, beda sharpness profile aja. Di challenging lighting lah, Pixel 9a berasa soal reliability-nya. Dia mampu menghandle berbagai kondisi pencahayaan sulit kayak backlight, mixed lighting, temperature, secara warna, dynamic range, sampai noise. Di low light, itu apalagi ya, berasa kematangan processing night mode-nya Google Camera. Walaupun begitu, gue paham banget ya, banyak orang yang masih memilih skin tone yang lebih warm dan eye pleasing di A56 di kondisi-kondisi yang normal. Keduanya nggak punya lensa tele, tapi Pixel lebih bisa memaksimalkan kualitas lensa utamanya untuk 2x zoom. Masih detail dan jernih gambarnya. The power of processing. Ultrawide sih mirip-mirip aja ya, tapi di kondisi yang udah mulai redup kayak begini, Pixel lebih bersih dari noise aja, walau sedikit. Untuk selfie, gue prefer A56 yang skin tone-nya lebih eye pleasing dan detail sedikit lebih baik. Masuk ke video nih, secara settingan, Pixel 9a unggul karena bisa ngerekam maksimal di 4K 60 dibanding A56 yang mentok di 4K 30. Ya, udah flagship level lah si Pixel. A56 kalau mau 60 fps harus ke Full HD. Keduanya sama-sama punya stabilisasi yang bagus, image quality-nya juga comparable. Lagi-lagi bedanya di color temperature. Pixel lebih cool, A56 lebih warm. Yang gue perhatiin, Pixel 9a mirip kayak flagship-nya yang secara video recording kayak ada processing-nya gitu. Makin berasa kalau di backlight jejak processing-nya. Satu yang perlu di-note untuk perekaman videonya, dia tuh baru bisa pindah-pindah lensa antara ultra wide dan main camera itu di 4K 30 fps. Kalau di 4K 60 nggak bisa. Nah, ini pakai dua kalinya adalah croppingan main camera karena dia kan nggak punya lensa tele ya. Tuh, ini bisa pindah-pindah lensa di 4K 30. Dan untuk kualitas transisinya sendiri ketika ganti lensa itu berasa ya, ketika dari 1 ke ultra wide, 1x ke ultra wide masih berasa ngejut-ngejutnya. Jadi belum bagus. Walaupun begitu, pindah-pindah lensanya tuh masih lebih bagus daripada A56 yang pindahnya tuh bener-bener nggak ada transisinya sama sekali. Nih kayak gini. Ini nggak ada transisi sama sekali nih dari 1 ke 0,5. Nyobain kamera depan Pixel 9a lawan A56. Dua-duanya mentok di 4K 30 fps. Stabilisasinya kalian bisa lihat kayaknya sih lebih stabil Pixel ya. Mirip-mirip aja sih. Apa A56? Coba drop komen di bawah. Nah, terus secara image quality lagi-lagi lebih enak lihat di A56 gak sih? Tuh, gue di Pixel hitam banget. Gue gak ngerti juga ya, itu tadi yang gue bilang soal processing ya, video diproses banget. Gue juga gak ngerti kenapa gue dibikin sehitam ini di Pixel. Overall gue lebih suka masih video kamera depan dari A56. Terakhir soal software. Pixel 9a jelas pakai Android 15 original tanpa ekstra micin. Buat yang suka ya bakal suka, yang nggak suka bakal bilang membosankan dan pick one UI. Yaitu selera lah. Nah, yang gokil dari softwarenya adalah segala fitur AI di flagshipnya dibawa ke sini. Yes, termasuk erasernya yang canggih, lalu ada fitur reimagine yang bisa ganti bagian dari foto jadi benda lain. Which gue pernah bilang ya, sangat-sangat berguna buat gue ngedesain thumbnail K2G. Termasuk juga fitur Add Me di app camera yang gue yakin kalian semua udah tahu. Dan audio eraser yang bisa ngilangin background noise dari video. Guys, gue lagi mau cobain fitur audio eraser. Ini jadi di background berisik, sedangkan ada suara gue harusnya ketutup nih sama suara-suara di background. Cuman coba gue hapus ya.
Gimana? Merasa nggak perbedaannya sekarang setelah dihapus? Lengkapnya fiturnya apa aja, ditonton aja review Pixel 9 series yang udah pernah K2G bikin. Link udah gue taruh di deskripsi. Hampir semua ada kok di sini. Yang nggak ada tuh Pixel screenshots. Nah, kalau di A56 itu nggak kayak flagshipnya. Paling cuma ada eraser yang nggak secanggih di S25 Ultra, which hasilnya itu jauh banget sama Magic Eraser di Pixel jadinya. Lalu ada fitur Best Face dan fitur AI lain yang bawaan Google Gemini aja. Hal-hal lain yang perlu kalian ketahui di Pixel 9a, suara yang keluar dari speaker, stereo speakernya tuh lebih baik, lebih solid dibanding yang ada di A56. Lalu hapticsnya lebih mirip flagship di Pixel 9a dibanding A56. Untuk spek lainnya, monggo dibaca di deskripsi aja. Alright, Google Pixel 9a. Ini HP kalau ya seandainya rilis resmi, ini gue lagi berangan-angan aja. Kalau dia keluar di harga 7 jutaan, itu sebenarnya masih oke, masih acceptable banget. Sayangnya harga Pixel 9a di dunia yang termurah itu ada di kurang lebih 8 juta. Dan ingat, itu untuk yang 128. Harga segitu, masuk ke Indonesia, itu bakal kesulitan. Gak usah lawan Xiaomi, Transsion Group, Vivo deh. Lawan A-seriesnya Samsung aja, itu bakal kesulitan. Walaupun ya tetap aja, bakalan masih ada aja yang beli. Orang yang pengen banget pakai Google Pixel, tapi budgetnya nggak nyampe buat beli yang flagship. Atau yang pengen menikmati AI features yang lengkap khas Pixel 9 series. Tapi masalahnya, di luar sana, di mana ini dijual resmi, kira-kira nambah $100 US lagi, itu kita bisa dapat Pixel 9, yang notabene adalah sebuah flagship. Gokil gak sih? Bingungin banget gak sih pricingnya? Anyway, kalau kalian tertarik dengan Google Pixel 9a, ya untuk sekarang belinya paling di Gondrai Store. Link udah gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.